Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang malam nisfu Sya'ban adalah malam perbaikan nasib baik dan buruk. Salah satu perbaikan nasib yang paling besar adalah terjadi pada malam nisfu Sya'ban yang terjadi pada hari ini, hari Selasa 7 Maret 2023. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd 2 ayat 39, ada yang catatan nasibnya nih dihapus oleh Allah, ada juga yang ditetapkan sama Allah. Kita nggak tahu ya, nasib jeleknya dihapus diganti dengan yang bagus-bagus, ada yang bagusnya dihapusin diganti dengan nasib yang jelek. Nabi ketika cerita tentang ayat ini kan ayat Al-Quran ya, dalam surat Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 39, Allah yang punya Lauhil Mahfud, Allah yang punya buku nasib manusia, itu akan ada waktunya Allah menghapus nasib manusia. Ada juga yang ditetapin nasibnya. Nabi cerita, Dakalailatin nisfi min Sya'ban, itu terjadi pada malam nisfu Sya'ban. Berapa hari lagi? Ya hari ini, hari Selasa 7 Maret 2023. Ini kesempatan emas bagi kita semua. Jangan sampai kita lewatkan malam ini. Allah banyak merubah nasib-nasib hambanya malam ini. Jangan sampai kita lewatkan. Apa yang kita bisa lakukan? Ada 3 hal, yaitu yang pertama, banyakin baca istighfar. Astagfirullahaladzim, banyakin pada malam nisfu Sya'ban. Kak, istighfar mulai siangnya boleh enggak? Loh, kalau siangnya ya namanya bukan malam, itu namanya siang. Kalau malam nisfu Sya'ban ya namanya juga malam, harus dibaca ketika malam hari. Namanya juga istighfar. Istighfar ya bagus-bagus aja. Cuman maksud saya malam itu juga kamu jangan sampai tidak membaca istighfar gitu. Banyakin baca istighfar sebelum tidur atau apa, pokoknya terus banyakin baca istighfar. Yang kedua, banyakin sedekah, banyakin sedekah. Usahakan malam itu ada peristiwa sedekah yang kita keluarkan malam ya, jangan siang. Usahakan kita sedekah yang kita keluarkan itu sudah malam hari. Sudah susah bener ya mau sedekah keluar malam-malam. Ya kan sekarang gampang, bisa transfer lewat M-Banking bagi yang punya M-Banking. Kalau tidak punya M-Banking bisa nyuruh temannya atau bisa mendatangkan orang yang butuh disodakoi untuk datang ke rumah. Pokoknya intinya kalau selama kita mau, insya Allah ada aja jalan untuk sodako walaupun di malam hari itu. Kalau kamu mau ngomong kamu bisa, insya Allah pasti bisa gitu. Nah, untuk yang ketiganya, kita amalin apa yang diamalkan sama para ulama-ulama sepanjang zaman itu. Sepanjang zaman ini ya, semua ulama banyak yang ngamalin hal ini. Jadi kalian gak usah khawatir, ikut aja kalau buat ngasih, andai nih ya ada yang ngajarin kecuali satu orang guru saya gitu, saya tetap ikut betul apa enggak? Ya tetap ikutlah. Apalagi ini dilakukan sama ulama-ulama sepanjang. Saya mondok banyak nih ya teman-teman. Insya Allah di semua tempat semuanya ngajarin yang sama, yaitu malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali. Semuanya sama. Ulamanya semua ngajarin sama, baca Yasin 3 kali. Dari Indonesia sampai ke luar negeri semuanya sama, ngajarinnya sama, baca Yasin 3 kali. Habib Zain di Madinah ngajarin yang sama, Habib Umar di Hadramaut ngajarin yang sama. Yang saya ikut
apa aja yang diajarkan sama para kekasih-kekasih Allah ini, ayolah ikut aja. Para ulama-ulama Allah ini ikuti aja teman-teman. Saudariku sekalian yang dirahmati oleh Allah, ulama-ulama mengajarkan kepada kita membaca Yasin 3 kali dengan niatan yang berbeda-beda. Setiap Yasin bacanya harus maghrib atau habis isya. Pokoknya malam ya teman-teman. Malam kan hitungannya mulai masuk maghrib tuh. Jadi sholat maghrib kemudian baca Yasin 3 kali. Yang pertama, niat semoga dikasih umur yang berkah, umur yang penuh ketaatan, umur yang jauh dari dosa-dosa, tambah hari tambah solehah, tambah hari tambah soleh. Kan itu harapan kita semua ya teman-teman. Kemudian yang kedua, minta rezeki yang lahir dan batin, minta rezeki yang zahir dan batin. Rizki zahir minta halalan thayyiban barokahan. Rizki zahir itu pilih rizki yang bisa dibeli pakai duit. Gampangnya nih gitu. Rizki zahir itu rizki yang bisa dibeli pakai duit, seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, dan lain sebagainya. Iya kan? Nah, itu namanya rizki zahir kita minta. Rizki zahir yang halalan thayyiban mubarakan, halal bendanya, halal komposisinya, kemudian thayyib, kita dapatnya dari cara yang halal, mubarakan, yang berkah, yang membawa kebaikan buat kita semua. Itu rizki yang zahir. Kemudian selain meminta rizki yang zahir, kita juga meminta rizki yang batin. Apa itu rizki batin? Nih, rasa-rasa yang ada di dalam hati, namanya adalah rizki batin. Punya guru yang dapat membimbing, itu namanya rizki batin. Punya keluarga yang sayang, itu namanya rizki batin. Punya orang-orang di sekeliling kita, sahabat-sahabat yang bisa mengajak kita kepada kebaikan, itu tidak bisa dibeli dengan uang. Betul apa betul? Betul kan? Semuanya, pokoknya semua yang tidak bisa dibeli dengan uang adalah rizki batin. Hal ini harus lebih banyak kamu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiganya ini yang paling penting, kita minta di akhir dalam hidup kita, diakhirkan dengan keadaan husnul khotimah, membawa iman, Islam, ihsan, husnul khotimah, biar di akhirat kelak kita disenengin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diselamatin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibahagiain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh insya Allah, dikumpulkan dengan manusia yang paling soleh insya Allah, yaitu baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Silahkan jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan dibagikan sebanyak-banyaknya agar bisa merasakan kemanfaatan dari video ini. Dan minta maaf jika ada salah kata, itu datangnya dari saya semata. Jika ada benarnya, itu datangnya hanya dari Allah. Sesungguhnya kesalahan hanya milik saya dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan